Sementara itu di tempat lain, di mana Tori dan lainnya berada, langkah Tori menghentak pelan tanah merah berlendir, menyisakan jejak sepatu bot besi di tanah rumput kering yang mengeluarkan aroma busuk yang samar. Di depan mereka, gerbang batu hitam menjulang, diukir dengan relief wanita bersayap dan bertanduk, nampak seperti sedang menangis, tertawa, atau sulit untuk dipastikan. Lampu lentera yang menggantung di sisi gerbang menyala lembut, bukan dengan api, tapi cahaya merah muda yang berdenyut seperti jantung yang masih hidup. Tori, Bloody, dan Red Baron melangkah ke dalam kota yang dijuluki Lembah Harem dengan siaga yang berbeda-beda. Pohon-pohon raksasa berdaun merah gelap menjulang tinggi ke atas seperti pilar-pilar kuil kuno. Udara tebal oleh asap dupa, namun dengan aroma tajam darah segar yang menusuk pangkal hidung. Tanaman merambat bergerak perlahan, seperti bernafas. Lantai kota terbuat dari batuan hitam yang mengkilap, memantulkan cahaya remang di langit Asura yang memudar keunguan. Di sepanjang jalan, bangunan pavilion iblis nampak megah. Pilar-pilar batu berdiri tegak, dihiasi pahatan sensual wanita iblis dalam berbagai posisi, duduk, bersandar, menari, memeluk bayangan. Tirai-tirai tipis berkibar diterpa oleh angin, menyembunyikan apa yang ada di dalamnya. Hanya terdengar bisikan samar dan bunyi tawa pelan, bercampur isakan pelan yang tidak jelas asalnya. Tori berjalan paling depan, matanya menyapu tajam seluruh area. Adi sihir ilusi, setiap sudut tempat ini menyerap emosi kita. Rasanya seperti tubuhku tidak mau menurut. Otakku masih sadar, tapi langkahku menjadi berat. Ini tempatnya atau bukan? Atau kita sedang masuk ilusi lagi? Di balik bangunan pavilion besar berlantai 2, cahaya merah muda yang memancar dari jendela berubah menjadi sosok. Beberapa wanita suku Bus muncul, perlahan, dengan langkah yang pelan seolah menari. Kulit mereka pucat kemerahan, mata berkilau seperti permata gelap, rambut mereka menjuntai panjang, beberapa berwarna perak, lainnya ungu atau hitam legam. Mereka hanya menggunakan pakaian tipis, hampir tidak menutupi tubuhnya. Mereka tidak menyerang, tidak membawa senjata, namun aura mereka sangat berbahaya. Kalian pasti sangat lelah. Perjalanan jauh di dunia iblis tidaklah mudah, kan? Kami tidak ingin menyakitimu. Kami hanya ingin kalian beristirahat, menikmati nafasmu, menikmati kami. Suku Bus lain mendekat ke arah Red Baron, mengangkat tangan dan menelusuri udara tanpa menyentuh. Tapi efeknya langsung terasa. Red Baron mengangkat tangannya dengan refleks, hampir menyentuh wajah wanita itu. "Jangan sentuh mereka, mundur sekarang juga," ucap Tori dengan tegas. "Kota ini bukanlah tempat hiburan, ini tempat perbudakan emosional. Mereka akan membuat kita tidak sadar siapa diri kita, lalu mengambil tubuh dan jiwa kita satu persatu. Bloody, Red Baron, hati-hatilah." Suku Bus lain yang berdiri di belakang lainnya kini melangkah maju. Kali ini ia berbicara dengan suara yang tidak sensual, tapi tegas dengan nada diplomatik. Kami tidak berniat menyakiti kalian, tapi Lembah Harem memiliki aturannya. Siapapun yang masuk tidak bisa pergi kecuali sudah membayar. Kalian belum membayar apapun. Kami tidak datang untuk bertransaksi, kami sedang dalam misi. Itu bukanlah urusan kami. Bahkan Raja Ardo sekalipun tunduk pada aturan ini. Tori, kalau ini menjadi pertempuran frontal, maka bisa meledakkan seluruh kota ini. Tori mengangguk perlahan. Bisa, tapi jangan sekarang. Kita belum tahu di mana titik pusat ilusi dan jangkauan energi utama mereka. Semuanya jangan gegabah. Oke, bisa dimengerti Tori. Aku sudah cukup bersantai. Jadi, siapa dulu yang mau kita ajak berteman dengan cara kita? Aku tahu apa yang kau pikirkan, Bloody. Para suku Bus itu tersenyum, tidak takut dan tidak gentar. Mereka justru terlihat lebih senang, seolah konflik adalah bagian dari permainannya. Dan di kejauhan, dari menara merah tertinggi di kota,
sebuah mata raksasa terbuka mengamati kelompok Tori dari atas, tanpa kelopak, tanpa keluhan, hanya tatapan datar dari entitas pemilik lembah harem. Perang mungkin belum dimulai, tapi permainan sudah dimulai. Di bawah langit remang lembah harem yang tidak pernah menunjukkan matahari maupun bulan, aroma manis bercampur besi semakin pekat. Lentera-lentera spiritual yang tergantung di langit-langit pavilium mulai berkedip pelan, seperti kelopak mata yang menanti pengunjungnya terlelap. Atmosfer itu bukanlah sekedar pengaruh lingkungan, itu adalah mekanisme perang tanpa pertempuran. Salah satu suku bus, rambut biru tua, matanya perak seperti batu bulan, mengenakan jubah tipis dan bergerak tanpa angin, melangkah perlahan ke arah Red Baron. Ia tidak tergesa, tidak menyeringai, hanya tatapannya yang berbicara. Langkah demi langkah didekati, tanpa perlawanan dari Red Baron. Aura spiritual di tubuh Red Baron tidak menegang, tapi juga menolak. Malahan perlahan terurai, seperti rantai besi yang melepaskan diri satu persatu. Suku bus itu berbisik di telinganya, tidak terdengar oleh siapapun kecuali Red Baron. Berhentilah bertarung. Kau bisa menjadi raja di sini. Semua wanita milikmu. Tidak ada peperangan, hanya kemenangan abadi. Red Baron yang sedari awal berjalan dengan berat dan fokus penuh, kini mengedipkan mata dengan lambat. Nafasnya yang tadinya pendek dan gelisah mulai berubah perlahan. Nafasnya dalam, seolah tubuhnya tiba-tiba menemukan kenyamanan yang tidak pernah ia sadari. Tangan kanannya yang menggenggam erat ganggang kampak tempurnya mulai merosot perlahan. Kampak itu jatuh ke tanah, berdentang pelan, tapi memantul nyaring di ruang hening kota. Tori di kejauhan sempat berbalik, namun Red Baron hanya tertawa kecil, bukan tawa sinis, sebuah tawa bahagia yang akhirnya mengalah pada rayuan. Cuma sebentar, hanya sebentar saja, sepertinya tidak masalah. Red Baron berjalan, sama sekali tidak didorong ataupun ditarik. Ia mengikuti langkah suku bus itu menuju sebuah bangunan besar. Bentuknya menyerupai penginapan istana, pilar-pilar tinggi dari batu hitam, tirai merah yang melambai perlahan. Dengan suara musik samar mulai terdengar di dalamnya, gabungan lonceng kecil dan nafas yang lembut. Pintu bangunan terbuka perlahan dan senyap menelannya. Sementara itu, Bloody yang sejak awal bersikap santai namun siaga, didekati oleh 5 suku bus muda. Mereka datang tanpa agresi, tidak ada aroma kematian, tidak ada sihir ofensif. Yang mereka keluarkan hanyalah percakapan biasa. Namamu Bloody bukan? Nama yang menarik, darah yang belum tumpah, atau mungkin darah yang tidak bisa berhenti. Kami tidak tertarik dengan tubuhmu, tapi pikiranmu. Kau terlihat sangat cerdas dari yang lainnya. Kami dengar kamu bisa melihat takdir. Maukah kau melihat masa depan kami bertiga? Bloody berhenti melangkah. Ia menoleh pelan, mata yang menyipit, menyapu satu persatu wajah para wanita iblis itu. Terserah, tapi jangan salahkan aku jika kalian semuanya menangis. Bloody menyampirkan tombaknya ke bahu, lalu berjalan mengikuti kelima suku bus itu melewati jalur setapak menuju sebuah taman. Taman itu seperti labirin bunga malam dengan air mancur yang memancurkan cairan merah pekat, bukanlah darah, tapi esensi spiritual yang menyerupainya. Kabut merah muda menggantung rendah di sekitaran taman. Pohon-pohon kecil bermekaran dengan bunga berbentuk mata yang menutup dan membuka seirama dengan nafas para suku bus. Saat Bloody masuk, waktu terasa melambat. Langkahnya tetap normal, nafasnya tetap normal, tapi gerakan kabut, daun, dan suara menjadi sangat lambat. Detak waktu tempat itu diatur, disesuaikan dengan pikirannya, seolah taman itu menyesuaikan diri dengan pola pikir Bloody agar ia menjadi nyaman. Tori kini menyadari dua rekannya sudah menghilang, matanya menyipit, dan ia berbicara pelan kepada dirinya sendiri. Sial, mereka berdua ceroboh. Pada dasarnya Red Baron mudah tergoda. Dan satu lagi, Bloody, ia hanya penasaran, tapi
ini akan menjadi malapetaka. Baiklah, jika harus sendiri, setidaknya aku tahu harus melawan siapa. Di salah satu balkon bangunan tertinggi kota, siluet iblis wanita berjubah panjang berdiri sambil menyaksikan semua itu. Ia tidak turun, tidak menyapa, hanya menatap dengan tajam. Di belakangnya, cermin besar bergerak pelan, menampilkan gambar Bloody dan Red Baron yang masing-masing dari sudut pandang yang berbeda, seperti monitor pengawas. Senyum kecil terbit di bibirnya. Sosok misterius itu berkata dengan pelan, "Kita mulai dari yang tua. Satunya mudah digoyahkan, dan satu lagi, mungkin ingin melihat terlalu dalam." Langkah Tori mulai melambat. Tanah lapang yang sebelumnya kosong kini perlahan dipenuhi oleh figura-figura yang menggoda. Para sekubus tingkat tinggi, berbeda dari yang sebelumnya. Aura mereka padat dan berlapis-lapis, seperti pusaran air yang tidak memiliki dasar. Salah satunya, yang paling mencolok, berambut putih panjang dengan mata abu-abu yang nyaris transparan, mendekat tanpa suara. Tidak ada angin, tidak ada tekanan sihir, hanya sebuah sentuhan lembut dari bahu kiri Tori. Dan saat jemarinya menyentuh, bukan ledakan ataupun getaran, tapi putusnya keseimbangan. Pandangan Tori mendadak kabur, warna di sekelilingnya larut menjadi abu-abu, dan garis horizon berubah seperti cairan. Kepalanya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menariknya ke bawah, bukan secara fisik, melainkan secara identitas. Kau tidak perlu kuat di sini. Di sini sama sekali tidak ada musuh. Nafas Tori terhenti sejenak, bukan karena takut, tapi karena kebingungan. Logikanya tidak sepenuhnya padam, tapi mulai bertabrakan dengan emosi primitifnya. Ini bukanlah medan perang, tapi kenapa rasanya seperti akhir pertarungan? Tubuhnya bergerak sendiri, kakinya mulai melangkah, perlahan satu demi satu, menuju ke arah pusat kota. Ia tidak sadar, atau mungkin terlalu lelah untuk sadar. Langit di atas kota memudar menjadi rona oranye kemerahan, seolah senja yang tidak pernah usai. Musik lembut, suara seperti instrumen bambu dicampur nafas manusia, mengalun dari segala arah. Tori melangkah masuk dalam koridor panjang, menuju ruang tengah kota. Setiap dinding memantulkan bayangan wajahnya sendiri. Sementara itu, Red Baron sudah berada di sebuah villa mewah di jantung lembah Harem. Bangunan itu nampak seperti rumah bangsawan. Lantainya licin seperti marmer basah. Dindingnya berhiaskan lukisan sensual dari tirai-tirai tipis yang bergoyang meski tidak ada angin. Cermin tergantung di setiap sudut, memperbanyak bayangan tubuhnya, memperbanyak keraguan tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Hari pertama, Red Baron duduk di sudut ruang utama. Tangannya tidak pernah jauh dari gagang kampaknya. Matanya tetap tajam. Sukubus menari, bernyanyi, menyuguhkan anggur merah berkilauan, tapi ia hanya mengawasi. Tidak satu tetes pun, bahkan dewa akan mencicipi aroma ini. Aku bukanlah dewa. Aku adalah manusia yang berbalut cangkang iblis. Wah, sangat menarik. Aku siap mendengarkan jika kau mau bercerita, tampan. Hari kedua, ia duduk lebih dekat ke meja. Sukubus itu menyanyikan lagu. Tidak ada lirik, hanya nada yang menyentuh memori paling dalam. Red Baron meneguk setengah gelas, dan untuk pertama kalinya, Red Baron mulai tersenyum. Begitu tenang bukan? Sekarang kau bisa tidur. Kau tidak akan kehilangan apa-apa. Red Baron tertidur malam itu, dengan dua sekubus bersandar di bahunya. Hari ketiga, tampaknya tidak lagi ada. Ia bahkan tidak mencarinya. Langkahnya lambat, tubuhnya ringan. Bukan karena bebannya hilang, tapi karena kehendaknya mulai larut. Setiap malam, energi tubuhnya bukan menghilang, tetapi dihisap perlahan oleh sentuhan, pelukan, dan mimpi yang terlalu indah untuk ditolak. Dan yang lebih mengerikan, Red Baron tidak merasakan sakit, tidak merasakan hilang. Ia merasa sangat diterima. Aku dahulu melindungi orang, tapi sekarang aku di tempat yang tidak perlu melindungi siapa-siapa lagi. Tori kini berdiri di tengah alun-alun. Di sekelilingnya tidak lagi terlihat seperti kota iblis. Bentuk bangunan berubah perlahan.
menjadi memori dari rumah lamanya. Kau bisa tinggal di sini. Tidak ada yang salah. Kami tidak akan menyalahkanmu. Ini bukanlah kenyataan. Aku harus segera pergi. Namun, tidak ada kekuatan di tubuhnya untuk membalikan kenyataan itu. Tori terseret perlahan ke dalam ruang ilusi terindah yang pernah diciptakan. Taman tempat Bloody dibimbing bukan sekedar hamparan bunga dan ilusi. Itu adalah ruang memori hidup, di mana kenangan bukan diputar ulang, tapi diciptakan ulang untuk mengikat kesadaran. Langitnya senja tidak berujung, oranye keemasan yang tidak pernah gelap, tidak pernah terang. Daun-daun merah melayang perlahan, seolah waktu sendiri ikut menguap. Di bawah pohon berdaun kristal merah, duduklah Elavin, seorang sekubus bertubuh ramping, rambutnya perak bergelombang, menyentuh tanah, dan mata bening tanpa emosi. Ia tidak bersolek, tidak berpakaian mencolok, justru itulah yang membuat kehadirannya berbahaya. Kau mencium aroma itu. Bunga-bunga itu tumbuh dari penyesalan, tapi mereka tidak ingin kau ingat, hanya ingin kau merasakannya. Bloody awalnya hanya diam, matanya menyambut taman, menandai titik-titik sihir. Ia tahu ada pengaruh emosi, tapi tombaknya tidak ada. Ia bahkan tidak menyadari kapan ia menjatuhkannya. Aku datang ke sini hanya karena misi. Kami mencari sesuatu. Misi seperti apa? Siapa kami? Jika kau menyebut nama mereka sekarang, bisakah kau gambarkan wajah mereka? Ia membuka mulutnya tapi kosong. Bayangan Tori dan Red Baron kabur. Suara mereka seperti gema dari mimpi yang asing. Sial. Aku tidak ingat apapun. Siapa aku? Apa yang aku lakukan di sini? Elavin tersenyum, tidak mengejek, tidak merayakan, hanya tersenyum seperti seorang ibu yang menenangkan anaknya dari mimpi buruk. Kau terlalu lama membawa beban. Kami tidak ingin merebutnya. Kami hanya ingin meletakkan beban itu dari punggungmu. Ia menyentuh dada Bloody dengan telapak tangan terbuka. Bukan sihir yang masuk dalam tubuhnya, tapi emosi. Tenang, hangat, namun sangat berbahaya. Kau tidak harus terus melihat masa depan, Bloody. Kadang-kadang berdamailah dengan hari ini. Di sisi lain, Tori melangkah pelan di lorong istana pusat. Tidak ada yang menjaga, tidak ada alarm, hanya lantai berlapis kaca hitam dan dinding berkilauan cahaya merah samar. Di ujung ruang tahta terbuka, Valerika, ratu sekubus, duduk di kursi tinggi berbantal merah darah. Tapi ruangan itu tidak seperti tempat penghakiman, lebih menyerupai ruang konseling. Ia mengenakan gaun panjang merah tua, tidak terbuka, tidak membungkus tubuhnya dengan elegansi yang justru membuat sorot matanya lebih dalam. Rambutnya panjang tergerai hingga menyentuh lantai, dan setiap gerakannya seperti bayangan yang dituntun alunan musik. Valerika berkata dengan datar, Troy, sang dewa iblis. Kau dikenal tangguh, dingin, tegas. Tapi siapa yang pernah melihatmu sebagai manusia biasa? Tori berdiri di ambang pintu. Ia tidak membalas, namun tubuhnya juga tidak berbalik. Kau selalu memikul beban untuk yang lain. Tapi apakah pernah ada seseorang yang berkata bahwa kau boleh lelah? Aku tidak butuh hiburan. Bukan hiburan, hanya sebuah percakapan. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk sebuah kursi panjang di depannya. Tori menatapnya dengan lama, lalu duduk, diam dan mendengar. Valerika tidak menyentuh, tidak memaksakan sihir. Ia hanya berbicara tentang kesalahan, tentang masa kecil, tentang mereka yang tidak pernah pulang dari medan perang. Kau pernah kehilangan orang yang tidak sempat kau selamatkan, bukan? Dan hingga hari ini, kau masih mengingat mereka, seolah memintamu untuk membayar. Tori memalingkan wajah, tapi ia tidak pergi dan waktu terus berlalu. Dan malam tiba, tanpa sadar waktu melompat. Langit luar masih senja, tapi angin berubah. Aroma lembut cendana kini masih terasa lebih nyata. Tori berdiri di lorong yang sama, namun gaunnya bukan lagi hitam. Ada jubah ringan merah lembut yang menyelubunginya. Bukan ia yang memilihnya,
tapi ia tidak bisa menolaknya. Valerika menggenggam tangannya. Tidak semua perang perlu dimenangkan. Beberapa cukup diakhiri. Dan di sini tidak ada musuh. Hanya dirimu sendiri yang terus kau lawan. Tori masuk ke ruangan pribadi sang ratu. Ia tahu tubuhnya telah diperbudak, dan ia tahu pikirannya masih belum sepenuhnya jatuh. Red Baron tertidur di ruangan yang mewah, dikelilingi mimpi-mimpi tentang keluarga dan kemenangan yang tidak perlu diperjuangkan. Bloody duduk di taman ilusi, mendengarkan lagu yang mungkin berasal dari masa kecil yang tidak pernah ada. Tori kini berada dalam ruangan terlembut di istana godaan, dan untuk pertama kalinya tidak memikirkan siapapun. 3 ksatria utama jatuh bukan karena pedang, tapi karena ketenangan, dan itu jauh lebih berbahaya dari apapun. Di tengah lembah harem, tidak ada waktu yang pasti, tidak ada detak jam, hanya kesenyapan yang dibungkus oleh kelembutan yang setiap detiknya mengikis kehendak dan jati diri. Red Baron kini duduk terhuyung di lantai marmer hitam. Kulitnya yang semula berkilat oleh energi darah, sekarang pucat kehijauan, dengan retakan halus yang membentuk garis-garis samar di sekitar bahu dan lengan. Tampak senjata yang dulunya menari di medan perang dengan gemuruh tawa dan darah musuh, kini tergeletak seperti besi tua, tidak bersinar dan tidak berjiwa. Apakah aku masih seorang pejuang? Atau hanya tubuh kosong yang sedang menunggu akhir? Di sekelilingnya, 4 suku bus duduk memutar. Mereka tidak menjawab, mereka tidak memberikan informasi. Salah satu dari mereka, Nivela, suku bus berambut ungu pekat dengan mata berwarna tanah, perlahan menyisir rambut Red Baron. Kau tidak perlu berperang lagi. Bukankah itu yang kau inginkan? Tidak ada musuh, tidak ada beban lagi. Semuanya hanyalah ketenangan dan kesenangan. Red Baron sama sekali tidak menjawab. Matanya sayu, pandangannya menatap kosong ke dinding kaca yang memantulkan wajahnya sendiri, wajah yang sama sekali ia tidak kenali. Di sudut ruangan, mangkuk kristal berisi cairan merah mengkilap diletakkan di atas meja ukir. Cairan itu bukanlah darah, bukan anggur, tapi sesuatu di antaranya. Kau sangat lelah. Semua pejuang pada akhirnya kembali ke pangkuan peristirahatan. Kau hanya datang lebih dulu dari yang lain. Sementara itu, di taman lain, Bloody masih terjebak di bawah pohon ilusi berbunga merah. Elavin, yang sebelumnya hanya berbicara dengan tatapan, kini duduk di sampingnya seperti pasangan lama. Kepalanya bersandar di bahu Bloody, dan suara lembutnya seperti nyanyian yang melupakan batas mimpi dan realita. Kau selalu melihat kematian, masa depan, dan ketidakpastian. Tapi hari ini, tidak ada yang harus kau lihat. Tidak ada yang harus kau prediksi. Red Baron tidak menjawab. Tombaknya hilang entah kemana. Pakaiannya berubah menjadi jubah kasual warna abu-abu. Tidak ada tanda bahwa ia seorang ksatria. Lihatlah tanganmu, Bloody. Tidak ada darah hari ini. Bukankah itu melegakan? Bloody menatap telapak tangannya. Ia mengangkat pelan. Tidak ada noda darah, tidak ada luka, tidak ada nadi spiritual yang aktif. Rasanya seperti berada di rumah. Di ruang utama istana, Tori duduk bersandar di kursi rendah berlapis kain merah marun. Valerika, ratu sekubus, berdiri di baliknya. Tangannya memijat perlahan pundak Tori, bukan sebagai rayuan, tapi sebagai dokter yang sedang memeriksa beban otot yang tidak pernah diistirahatkan. Kau tidak pernah tidur penuh selama bertahun-tahun. Bahkan saat tubuhmu beristirahat, pikiranmu tetap terjaga. Tapi sekarang, tenangkan dirimu. Tori memejamkan mata. Ia sama sekali tidak menjawab, namun nafasnya perlahan-lahan menjadi lebih dalam, seolah sistem sarafnya dipaksa untuk percaya bahaya tidak ada di sana. Apa salah jika seorang pemimpin duduk, menikmati makanan hangat, dan tidak melakukan apa-apa? Valerika mengambil 1 sendok sup dari mangkuk kristal dan menyuapkannya sendiri ke mulut Tori. Tidak dipaksa, Tori membuka mulutnya dan menelan.
Namun di sela keheningan itu, ada satu detail kecil yang muncul. Red Baron yang nyaris tidak mampu berdiri secara naluriah menoleh ke arah kampaknya. Tangannya terangkat sedikit meskipun lambat. Di matanya sesaat muncul bayangan seseorang yang bertarung bersamanya. Tori. Nivela mendekat cepat. Tangannya menyentuh dahi Red Baron dengan manis. Tenanglah, tidak ada Tori di sini. Hanya ada kita. Tidak, Tori, tidak boleh sendiri. Tangan Red Baron kembali lunglai, matanya kembali sayu, tapi retakan itu sudah muncul. Benih kesadaran telah bergetar. Di lembah harem, tidak ada cambuk, tidak ada belenggu. Yang ada hanya kenyamanan yang dirancang untuk menghancurkan tekad. Di kedalaman taman ingatan, tubuh Bloody seperti tidak lagi punya tulang. Ia bersandar pasrah di tembok akar yang hangat namun rapuh. Seperti tubuhnya sendiri, matanya kosong, memandangi pusaran warna di langit ilusi taman itu. Senja palsu yang tidak pernah berubah. Suara dedaunan bergesek halus, tidak memberi ketenangan, hanya menguatkan kesan bahwa waktu tidak pernah benar-benar bergerak di sana. Beberapa meter darinya, tombak darah tertancap di tanah lunak. Cahaya merahnya padam total, tidak ada denyut, tidak ada pantulan aura. Seolah senjata itu kini hanya besi mati, dan hubungan antara senjata dan pemiliknya telah diputus paksa oleh kehendak halus dari tempat itu. Elavin, sekubus dengan rambut perak lembut dan suara pelan seperti kabut, duduk di sebelah Bloody. Tangannya menyentuh pelipis pemuda itu dengan lembut, seakan menyeka luka yang tidak terlihat. Dulu, kau sering takut tidur sendirian bukan? Ibumu akan menyalakan lilin kecil di jendela. Ingatkah itu, Bloody? Bloody tidak menjawab. Ia menarik nafas, seolah paru-parunya pun ragu mengisi udara sepenuhnya. Jari-jarinya lemas, tangannya tidak lagi mencengkram apapun. Tombakmu, itu hanya bagian dari kekuatan lamamu. Kau tidak membutuhkannya lagi, Bloody. Di sini, kau hanya perlu kedamaian. Di bawah permukaan suaranya, nada pengaruh spiritual menyelinap. Gelombang sugesti yang tidak memerintah, tapi menghapus kehendak secara perlahan. Sementara itu, di dalam ruangan pribadi Ratu Balerika, Tori duduk seperti patung tua yang mulai retak. Sofa beludul hitam menyangga tubuhnya dengan kain yang lemah. Sisik naganya yang dahulu menyala dengan energi yang penuh, kini nampak redup dan kering. Matanya kosong, namun dalam kekosongan itu ada sedikit kilatan luka yang belum sepenuhnya padam. Di sudut ruangan, Balerika memainkan biola langka berdawai suara batin. Nadanya bukan sekedar musik, tapi kombinasi suara dan emosi yang dirancang untuk meruntuhkan kekuatan mental lawan. Nada itu mengalir seperti aliran sungai kecil yang konstan, tenang tapi mengikis batu. Aku masih dibutuhkan. Apa yang aku lakukan di sini? Gesekan biola terhenti perlahan. Balerika meletakkan alat musik itu dan berdiri. Gaunnya bergerak lembut, menyentuh lantai marmer seperti kabut malam. Ia berjalan pelan mendekati Tori dan berdiri di hadapannya. Tidak, di sini kau tidak dibutuhkan. Di sini kau hanya diinginkan. Tori mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena dirinya mulai tidak tahu lagi alasan untuk melawan. Jadi, semua ini bukan karena perang. Bukan. Kemenangan tidak hanya didapatkan dari perang. Kau sudah kalah sebelum berperang. Ia menunduk, menggenggam tangan Tori. Denyut tangan Tori lemah. Ia tidak bisa menariknya kembali. Di taman ilusi, Elavin menyadarkan kepala Bloody ke bahunya. Di depan mereka, bunga-bunga ilusi bergoyang pelan, memancarkan aroma nostalgia. Lihat, betapa tenangnya taman ini. Tidak ada suara senjata, tidak ada tangis anak kecil, hanya kita, kau dan aku, di bawah langit yang selalu senja. Bloody perlahan memejamkan mata. Tubuhnya seolah telah menerima bahwa itu adalah rumah baru, bukan markas, bukan garis medan perang. Namun di detik senyap itu, tombak darah yang tertancap di tanah bergetar sangat pelan, nyaris tidak terlihat dan nyaris tidak terdengar. Darah yang tertanam dalam tombak itu masih mengenal tuannya.
dan seperti makhluk setengah hidup, ia menolak untuk benar-benar mati. Namun, tidak ada yang menyadari itu. Karena saat ini, Lembah Haram telah berhasil melakukan hal yang tidak bisa dilakukan musuh manapun sebelumnya. Di halaman yang luas, aula ritual Sukubus tampak seperti surga dari luar. Kubah emas bersinar diterangi cahaya dari kristal darah yang tergantung di langit. Permadani merah tua membentang dari ujung ke ujung, dan bunga-bunga hitam mekar di setiap sudut, memancarkan aroma halus bercampur dupa dan getah manis. Namun di dalam ruangan itu, tidak ada kedamaian, hanya keheningan yang berbahaya, seperti detik sebelum jantung berhenti berdetak. Di tengah ruangan, lingkaran sakral dengan simbol mengikat menyala lemah. Warnanya bukan putih atau biru spiritual, tetapi merah keunguan. Simbol itu bergerak perlahan, seperti denyut nadi dari tubuh asing yang sedang bernafas. Di dalamnya, 3 sosok duduk bersandar di lantai dingin. Red Baron, tubuhnya membungkuk, kulitnya pucat, dan mata yang dulunya menyala kosong tanpa arah. Bloody, matanya separuh terbuka, nafasnya lemah, dan tangannya menggigil tanpa jejak kehendak. Di tengah mereka, Tori, kepalanya tertunduk, rambutnya berantakan, tidak ada aura naga, tidak ada pancaran kekuatan palu gegana. Ia hanya diam, bibirnya sedikit terbuka, namun tidak ada suara keluar. Matanya terbuka tapi tidak melihat apapun. Tidak ada percakapan, tidak ada niat untuk bangkit. Tubuh mereka masih hidup, tapi jiwa mereka perlahan terkikis, diserap oleh struktur sihir ritual yang menyelimuti seluruh aula. Di atas kepala mereka, mahkota ritual melayang, sebuah mahkota berlapis cahaya merah muda dan ungu. Tidak dibuat untuk dikenakan, tapi untuk mengikat. Mahkota itu adalah alat akhir. Ketika turun, itu akan menjadikan tubuh-tubuh itu wadah permanen bagi energi roh Sukubus tingkat tinggi. Jauh di atas puncak menara naga tertinggi di Lembah Haram, angin berdengung liar. Pilar-pilar batu berbentuk naga menghadap ke segala arah, masing-masing memancarkan kabut tipis dan sihir pemantau. Di antara semua itu, berdiri Sai, pemuda berusia belasan akhir. Tubuhnya ramping, berjubah hitam pekat, tudungnya menutupi rambut, tapi sorot matanya tajam, menusuk kabut dan bangunan jauh di bawahnya. Tangannya mengepal, udara sekeliling bergetar pelan, angin melingkar di sekitarnya. Kakak, bagaimana kau bisa berakhir di tempat seperti ini? Dia pasti akan sedih jika melihatmu seperti ini, kakak. Sai memandangi aula ritual di bawah. Penglihatannya tajam, bukan dari mata biasa, tapi dari teknik pemantau roh yang diwarisi dari gurunya. Dari tempatnya berdiri, ia melihat seluruh konfigurasi ritual. 20 sukubus berdiri membentuk lingkaran di luar simbol sihir. 4 penjaga ilusi duduk bersila di tiap penjuru ruang, menjaga stabilitas dimensi internal. 1 penyihir utama berpakaian ungu tua memegang kitab upacara, bersiap membuka segel terakhir saat mahkota turun. Mereka sudah sejauh ini, tapi sepertinya aku belum terlambat. Tapi Sai tidak berpaling. Wajahnya dingin, tapi bukan karena takut. Wajahnya menyimpan tekad yang dingin, bukan emosi reaktif, tapi resolusi pribadi yang terukir di dasar jiwanya. 2 iblis itu juga rekan kakak. Apakah aku juga akan menolongnya juga? Tangannya yang mengepal mulai berdenyut cahaya biru keabu-abuan, warna yang tidak lazim. Sihir itu bukan api, bukan juga petir, tapi distorsi ruang dan kehendak. Sihir pelipat dimensi yang telah disegel dari dunia permukaan. Baiklah, akan aku buka jalan. Satu arah, aku akan masuk, tidak peduli keluar atau tidak. Jika harus bertarung, tidak masalah. Ayah pasti akan mengamuk jika aku kenapa-napa, kan? Udara di puncak menara bergetar keras, membentuk retakan tipis di udara, seperti kaca yang ditusuk dari dalam. Dan pintu ke aula ritual itu terbuka secara paksa, mengabaikan struktur sihir apapun yang melindunginya. Namun, waktu terus bergerak. Di dalam aula, mahkota itu perlahan mulai turun. Pendar cahaya mengalir di udara, membentuk lingkaran-lingkaran yang semakin menyempit di atas kepala Tori, Red Baron, dan Bloody.
Jika Sai gagal menembus dalam waktu beberapa detik, 3 pejuang terhebat di medan perang akan menjadi wadah permanen bagi jiwa-jiwa iblis wanita. Tubuh mereka akan hidup, tapi kesadaran mereka akan musnah. Tunggu sebentar lagi, aku akan datang kakak. Lalu, Sai menghentakkan kakinya di lantai batu. Dimensi berderak, retakan cahaya membelah langit lembah harem. Sementara itu, Valerika melangkah naik ke podium. Setiap langkahnya membuat permukaan batu berpendar merah lembut. Gaunnya menjuntai bagaikan kabut hidup, terbuat dari tenunan roh dan energi sensual. Rambut putihnya bergoyang perlahan, bersinar samar di bawah kubah emas. Di belakangnya, api ungu menyala melingkar, naik ke udara membentuk mahkota di atas ruang. Ia berdiri tegak dan satu tangan terangkat. Seluruh musik berhenti. Suku Kus yang menari diam di tempat. Para pendeta berhenti membacakan mantra. Hanya suara nafas dan detak jantung samar dari 3 tubuh di tengah lingkaran yang masih terdengar. Valerika berbicara dengan lantang. Hari ini, semoga kali ini kita akan mendapatkan keturunan yang baru. Mereka bertiga telah memberikan benih yang sangat berkualitas. Suara itu bukan hanya terdengar di udara, tapi bergema di dalam dada semua makhluk yang ada di dalam aula. Bukan karena keras, tapi karena mengandung tekanan spiritual langsung dari bawah sadar. 3 jiwa pria dari dunia luar telah disemai. Mereka telah memberi kekuatan hidup. Kini mereka akan memberi kematian. Dan pengorbanan ini akan membuka rahim spiritual. Dan anak-anak baru akan lahir dari kekuatan yang murni. Semua suku Bus bersorak, beberapa berteriak, sebagian bergetar, dan beberapa terutama yang berdarah murni menangis bahagia, menekuk lutut mereka dan menyembah sang ratu. Lantai aula mulai bergetar pelan. Dari bawah 3 pria, Tori, Red Baron, dan Bloody, muncul simbol ritual, lingkaran besar bercahaya merah ungu, penuh ukiran mantra dari zaman Asura. Setiap lingkaran itu terhubung langsung ke mahkota yang masih menggantung di udara. Tubuh mereka kini benar-benar pasrah. Tori, yang dulunya dihantui kekuatan naga dan amarah, kini nyaris tidak bernafas. Rambutnya perlahan terangkat ke udara. Cahaya putih samar muncul di dada dan matanya, pertanda jiwa spiritual mulai keluar. Red Baron, tubuhnya mulai mengeluarkan asap merah dari kulit. Tampak dan perlengkapan bertarung telah menghilang sejak lama. Yang tersisa hanyalah daging dan aura yang mulai ditarik dengan paksa. Bloody nampak lebih dingin dari biasanya. Tidak menolak, tidak juga pasrah. Matanya terbuka sedikit, namun tidak memantulkan cahaya. Tombak darahnya tergeletak di tepi ruangan, seperti sengaja dijauhkan agar tidak bereaksi. Para suku Bus mulai menari, mengelilingi lingkaran. Tarian teratur, bukan sensual, tapi ritualistik. Setiap gerakan tubuh mereka menyelaraskan mantra dan menarik elemen dari tubuh ketiga pria tersebut. Pendeta suku Bus tertua berbicara lirih dalam bahasa Asura kuno. Darah akan menjadi cahaya, nafas akan menjadi benih, dan jiwa akan menjadi bahan bakar untuk alam Asura harem. Lingkaran itu menyala lebih terang. Dari tubuh Tori mulai muncul garis-garis cahaya merah ke atas menuju ke mahkota. Denyut spiritualnya terbuka. Proses konversi sedang berlangsung. Tori, putra petir, pewaris naga. Red Baron, darah leak leluhur. Bloody, pengembara takdir. Kalian akan menjadi ayah kandung bagi kekuatan baru. Valerika menunduk perlahan, seolah memberikan restu pribadi. Di luar kubah, langit lembah harem berubah warna dari merah ke hitam pekat. Itu adalah pertanda fase akhir ritual dimulai. Mahkota ritual mulai berputar perlahan di atas 3 tubuh tersebut. Titik-titik cahaya turun di dalamnya, bagaikan tetes-tetes roh baru yang hendak dimasukkan ke dalam wadah. Mereka akan melahirkan kekuatan baru,
generasi anak-anak kita. Di lantai, tubuh ketiganya tidak bergerak, namun jauh di dalam, di antara sisa-sisa kesadaran yang nyaris padam, ada denyut kecil, ada getaran samar, namun belum cukup kuat. Dan jika tidak ada yang menghentikan ritual dalam 5 menit ke depan, maka tubuh mereka tidak akan lagi hidup, tapi jiwa asli mereka tetap akan musnah. Dan mereka akan menjadi wadah permanen, bukan untuk kehidupan, tapi untuk warisan Asura Sukubus, anak-anak iblis yang dilahirkan tanpa tubuh, tapi akan menggunakan tubuh para iblis pria tersebut. Ritual telah dimulai, dan waktu telah hampir habis. Simbol penyegelan telah menyala sempurna. Energi merah ungu memancar di lantai batu. Tubuh Tori, Bloody, dan Red Baron masih tidak bergerak. Jiwa mereka mulai menyatu dengan aliran energi ritual. Mahkota ritual kini berputar lebih cepat, menghisap setiap percik jiwa dengan halus tapi pasti. Sementara itu, di luar, di atas menara tertinggi, Sai masih berdiri di ujung batu pilar yang runcing. Tubuhnya tertunduk sedikit, angin menampar wajahnya, ujung jubah hitamnya melambai liar, dan dari balik tudung, mata Sai membara dengan cahaya kelabu yang tidak dikenal. Tangan kirinya mengepal, sebuah simbol berbentuk mata tertutup menyala di punggung tangan itu. Denyut cahaya ritmis, seolah mengatur ulang realitas di sekitarnya. Cukup, aku tidak akan menonton ini lebih lama. Langkah Sai satu ke belakang, dan kemudian tubuhnya menghilang dalam bayangan, bukan seperti teleportasi, tapi lebih seperti ditarik oleh ruang itu sendiri, masuk ke celah di antara waktu dan tempat. Suara langkahnya tidak terdengar, namun dunia telah bereaksi. Saat Sai muncul kembali di tengah puncak kubah ritual, tempat di atas altar utama, Sai telah mengeluarkan sebuah seluring pendek, warnanya tulang pudar, dingin dengan ukiran Asura kuno yang nampak menyala samar di bawah langit merah. Seluring itu tidak nampak seperti senjata, tapi aura di sekitarnya berubah drastis. Belerang, petir, dingin, dan kehampaan. Sai kemudian meniupnya. Tidak ada suara, tidak ada denting alat, tapi dunia mendengarnya dengan jelas. Udara langsung terbelah, langit robek seperti kertas basah. Sebuah spiral angin putih menembus kubah, meluncur vertikal dari atas ke altar. Suaranya menggelegar, seperti seruan dunia roh yang dibangunkan paksa. Lantai altar langsung pecah. Simbol-simbol ritual yang telah menyala membalik arah, menjadi simbol pembatalan, lalu menghilang pecah seperti kaca. Mahkota ritual di tengah ruangan meledak, menjadi percikan cahaya, menaburkan api putih ke seluruh penjuru aula. Cahaya itu tidak membakar, menolak kekuatan kegelapan. Valerika terhempas mundur 2 langkah. Daun merah tuanya berkibar liar, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Kurang ajar, siapa yang berani mengganggu? Para sukubus lainnya terdorong ke dinding. Para pendeta spiritual tersungkur, mantra mereka terbakar. Salah satu pendeta tua terbatuk darah. Tidak, ini adalah teknik yang aneh. Siapa yang berani melakukan ini? Di tengah kekacauan, tubuh Tori jatuh ke depan. Nafasnya berat, cahaya dari matanya memudar kembali menjadi alami. Red Baron tersentak, mengerang pendek, lalu menggenggam dadanya. Bloody membuka mata perlahan, pupilnya kembali menyala merah seperti semula. Energi spiritual mereka belum sepenuhnya pulih, tapi kesadaran mereka telah kembali. Sai turun pelan dari udara, berdiri di antara mereka. Tangannya masih memegang seluring, tapi mata tajamnya sudah menguji arah ke Valerika. Siapa kau? Jangan banyak bicara. Fokus stabilkan aliran jiwa kalian. Aku akan tahan tempat ini. Dari balik pundaknya, aura berlapis mulai menyala. Aura itu bukan hanya milik Sai sendiri. Ada aura leluhur, ada jejak roh langit, ada pula waktu yang aneh, seperti fragmentasi masa depan. Langit tidak akan pernah mengizinkan ritual pemakaman hidup. Kau tahu itu, tapi tetap melanggarnya. Sekalipun kau iblis, hal ini sangat dihindari. Langit tidak akan pernah hadir di dunia ini.
Jangan bawa nama langit ke tanah ini. Sudah ribuan tahun lembah Asura Haram tersegel. Di sini akulah aturan. Wah, kau sungguh sombong iblis jalang. Tapi aku ada di sini sekarang. Kau pikir bisa melakukan semuanya? Ditambah lagi, kau ingin mengorbankan kakakku. Angin yang tidak kasat mata dari tubuh saya menghancurkan lantai podium ritual. Pecahan batu melayang perlahan karena distorsi waktu. Suku bus di sekitarnya mundur panik, sebagian menghilang dalam kabut ilusi. Kau berani menyentuh jiwa kakakku. Sekarang waktunya aku membalasnya. Seruling itu bersinar sekali lagi. Pusaran angin putih biru muncul di atas altar. Tidak seperti kekuatan sihir. Pusaran itu dingin tapi kuat, seperti kehendak yang datang dari luar sistem lembah harem. Pusaran itu berputar lebih cepat, menciptakan raungan dimensi yang menggema ke seluruh penjuru ruang ritual. Tori, Red Baron, dan Bloody tersentak. Tubuh mereka yang tadinya nyaris kosong terangkat dari lantai secara perlahan. Kaki mereka menggantung, sementara lingkaran penyegel dari bawah mereka terbakar biru lalu pecah seperti keramik. Apa ini? Di mana kita? Entahlah. Sepertinya ada sosok lain selain kita yang memasuki lembah Asura Harem. Jangan-jangan itu adalah Surah Tori. Tidak, Bloody. Aku sudah memastikannya. Aku melihatnya saat kalian berdua tidak sadarkan diri. Yang jelas, aku merasakan ia adalah sosok seorang manusia. Pandangan mereka segera hilang. Tubuh mereka ditarik masuk ke dalam inti pusaran angin, lalu lenyap, seolah terhisap oleh lorong dimensi yang tidak dikenal. Pusaran itu menghilang secepat ia datang, meninggalkan angin kencang yang merobek permadani merah dan memadamkan seluruh api ungu di altar. Gawat, gawat, ritual telah gagal, energi jiwa mereka telah menghilang. Tidak, ini bukan kegagalan biasa. Jaring pengikat telah disobek dari luar. Tidak seharusnya ada kekuatan eksternal yang bisa menembus lembah harem. Mustahil ada iblis yang menembus batas kastil. Lantai altar, simbol-simbol suci telah hancur. Para sekupus mulai panik. Sang ratu berdiri di tengah podium. Wajahnya tetap tenang, tapi urat di pelipisnya nampak berdenyut. Matanya menyala merah darah. Pupilnya berubah menjadi bentuk lonjong seperti mata naga. Baunya mencair, berubah menjadi lapisan armor spiritual, penuh duri dan sayap kabut di punggungnya. Itu bukanlah kekuatan iblis. Ini suara dari langit luar. Ucap Valerika penuh kemarahan. Cari mereka, sapu bersih seluruh lembah dan semua pegunungan selatan. Jika mereka lolos dari ritual, maka mereka akan menjadi luka abadi bagi garis darah kita. Temukan siapapun yang membawa angin asing itu. Tangkap dan serahkan ke ruang penyesalan. Aku sendiri yang akan menyayat setiap helai jiwa mereka. Dengan hentakan tumitnya ke lantai altar, gelombang kejut spiritual menyebar, mengirimkan perintah langsung ke semua sekupus tingkat tinggi di seluruh lembah harem. Menara-menara pengintai menyala, simbol pelancak mantra terbuka di langit. Kaca-kaca sihir menampilkan peta pegunungan dan lorong-lorong bawah tanah. Di luar aula, pasukan sekupus tempur sudah mulai bergerak. Mereka melayang cepat, berkelompok 5, dan masing-masing membawa senjata berbentuk cambuk, tombak bercabang, dan cermin pemantul energi spiritual. Sementara itu, di lorong dimensi putih biru, Tori, Red Baron, dan Bloody bergerak dalam lorong antar dimensi yang tidak jelas arahnya. Tapi satu hal yang pasti, mereka telah terbebas. Syukurlah mereka selamat. Tapi sepertinya akan buang-buang waktu untuk menghancurkan lembah ini. Ya, bodoh amat lah. Yang penting kakak sudah terselamatkan. Di suatu tempat yang tidak diketahui, Tori terbaring paling dekat di tengah danau kecil. Wajahnya pucat, nafasnya pelan, dan sisik-sisik naganya terlihat retak halus, menyisakan kilauan samar yang nyaris padam. Tapi di dadanya, denyut cahaya perlahan mulai menyala, menandakan jiwanya belum hilang sepenuhnya. Bloody terbaring setengah duduk,
Punggungnya bersandar pada akar pohon biru yang tumbuh meliuk seperti aliran tinta di atas kertas putih. Ia memandang sekeliling, matanya masih berat dan pandangannya buram. Namun ada ketenangan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Oh, sial. Di mana kita sekarang? Ini bukan Asura, bukan juga dunia manusia. Red Baron terbangun lebih cepat. Ia mengerang, mencoba duduk tegak. Tangannya gemetar, bukan karena luka fisik, tapi karena jiwa spiritualnya yang terkuras dengan parah. Tampak pusakanya belum kembali, tapi ia tahu setidaknya tubuhnya masih utuh. Mana mungkin ini di alam iblis. Sepertinya kita berada di suatu tempat yang mirip dunia manusia, tapi di sini jauh lebih nyaman. Di sekeliling mereka adalah padang luas yang tidak berujung, tidak ada batas, tidak ada bangunan, hanya padang lembut dan semak bunga aneh yang memantulkan cahaya pelangi. Seperti embun yang menampung sinar rembulan. Di kejauhan, terlihat pohon tunggal tinggi menjulang, seperti poros tempat energi tempat itu berpusat. Danau di tengah padang tidak dalam, airnya bening, nyaris tidak terlihat. Namun, setiap tetes airnya bergetar pelan, seperti denyut jantung. Ya, di sini memang seperti dunia manusia, tapi ini terlalu sempurna. Bloody menyentuh tanah, mencoba merasakan aliran energi, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang tidak ia pahami, ia tidak merasakan tekanan, tidak ada nafsu, tidak ada penghisapan energi, tidak ada gunaan, hanya keheningan murni. Ini seperti kita sedang berada di alam dongeng Bloody. Kurang lebih seperti itu, Red Baron. Tapi tempat ini mengandung energi spiritual yang sangat melimpah. Tori, nafasnya mulai teratur. Sisik naganya yang tadinya retak perlahan menyatu kembali, ditandai dengan cahaya putih samar dari dalam tubuhnya. Tapi ia belum bangun, masih dalam kondisi pemulihan. Ayo bangun, Tori, kau harus melihat ini. Bloody tidak ikut bergerak, ia hanya duduk, matanya tertuju ke arah langit. Dan di langit itu, awan tidak bergerak dengan acak. Mereka membentuk pola, garis geometris seperti susunan mantra raksasa atau pola sistem dalam arsitektur alam spiritual. Jika tempat ini dibuat oleh seseorang, maka ia pastilah bukan makhluk biasa. Itu tentu saja, tapi semua ini pasti ada penciptanya, Bloody. Ya, maksudku sang pencipta, tapi lebih ketiruan. Red Baron terdiam. Ia memandangi rumput, mencoba membungkus dirinya dari rasa gatal yang menyesak. Tiruan bagaimana, Bloody? Aku tidak mengerti. Maksudnya itu dunia tiruan, atau mungkin sesuatu tempat yang memang dibuat tapi tidak alami. Tori mengerang pelan, matanya terbuka, samar, tapi kali ini ia sadar. Kalian berdua sungguh berisik. Kau tidur terlalu lama, Tori. Apakah kau sedang bermimpi indah? Bisa jadi level tertinggi dari mimpi sukubus. Aku sedang menstabilkan jiwaku. Siapa yang tidur? Sepertinya kalian tidak tahu sekarang kita ada di mana. Ini adalah tempat yang disebut sebagai dunia kecil. Tempat seperti dunia Kung Tiang milik sekte pembunuh iblis. Aku rasa kalian paham akan hal ini. Ia menatap arah pohon tunggal di kejauhan. Ada sinyal samar, seolah tempat itu memanggil mereka. Oh, ternyata begitu. Aku paham sekarang, Tori. Berarti itu artinya yang menolong kita adalah pemilik tempat ini. Ya, itu benar, Bloody. Aku rasa pemilik tempat ini adalah manusia, dan sepertinya ia ada di pihak kita. Aku masih belum mengerti, tapi aku rasa aku sedikit paham. Di antara awan-awan geometris, mata samar, simbol seperti milik Sai, muncul di kejauhan dan perlahan menghilang, menandakan bahwa mereka masih diawasi. Sekarang, apa yang akan kita lakukan? Pulihkan energimu sebaik mungkin, Red Baron. Suara kecil seperti nada lonceng kuil menggetarkan seluruh ruang. Dari balik kabut itu muncul sosok misterius menggunakan topeng. Pakaiannya sederhana,
jubah putih gading dengan aksen biru lembut, dan di lengan kirinya tergambar lambang 7 bintang kecil yang tersusun membentuk pola spiral. Tidak ada pedang, tidak ada pelindung, hanya langkah yang mantap dan aura yang menggugah ketenangan serta ketegangan sekaligus. Ketiganya, Tori, Bloody, dan Red Baron langsung menyadari kehadiran itu. Tidak ada yang bergerak cepat, tubuh mereka masih dalam pemulihan, namun insting pertempuran mereka tetap hidup. Sai berhenti 5 meter dari mereka. Ia berdiri tegap, suaranya tenang, netral, tidak penuh tekanan, tapi tetap tidak bisa diabaikan. Aku tahu kalian punya banyak pertanyaan, tapi satu hal, pulihkan kondisi kalian. Lalu, siapa kau? Kenapa menyelamatkan kami? Tori yang sebelumnya duduk dengan nafas berat kini berdiri perlahan. Katakan, siapa kau? Sai tidak langsung menjawab. Ia melepaskan tudung kepalanya dengan perlahan, memperlihatkan wajahnya yang lebih muda dari Tori, tapi jelas membawa garis keturunan yang sama. Namaku adalah Sai. Aku adalah adik kandungmu, anak dari ayah Mail. Tori membeku, nafasnya tertahan sejenak, ekspresi wajahnya tidak berubah, tapi tetap tenang dan tajam. Jangan bercanda, siapa kau? Bagaimana kau bisa tahu nama ayahku? Sai menunduk. Untuk apa aku bercanda? Aku ini Sai, Saiko. Aku anak dari Mail. Kelahiranku dirahasiakan. Bahkan Mas Aris juga tidak tahu akan hal ini. Bloody menoleh perlahan ke arah Tori, lalu ke arah Sai. Tubuhnya masih lemah, tapi suaranya kembali stabil. Tunggu dulu, jika kau adiknya Tori, bagaimana kau ada di sini? Dan kenapa menyelamatkan kami? Pertanyaan bodoh apa itu? Sudah jelas aku datang karena menyelamatkan kakakku. Aku yakin yang mengajukan pertanyaan adalah Bloody, karena Narendra pasti tidak mungkin mengatakan itu. Bagaimana kau bisa tahu tentang itu? Wah, sepertinya dia bukanlah sosok biasa. Aku rasa dia tahu semua informasi. Itu benar, aku punya banyak informasi yang bahkan tidak kalian ketahui, Red Baron atau mungkin Raka Sidan. Aku tahu semua informasi kalian, bahkan dari yang paling penting sekalipun. Aku berasal dari dunia yang lebih tinggi, tapi kalian tidak perlu terkejut. Hening beberapa detik, angin kembali berubah arah. Kali ini membentuk pusaran kecil di antara mereka. Jika kau adikku, kenapa kau tidak pernah mencari kami lebih awal? Maksudku, sebelum semuanya ini terjadi. Bukannya aku tidak ingin mencarimu lebih cepat, kakak. Tapi karena aku baru mampu melakukan semua ini baru-baru ini saja. Itu pun ayah masih ragu-ragu. Jadi, apakah ayah bersamamu? Ya, itu benar. Tapi di sini aku bertindak sendiri. Tori tidak menanggapi lagi, tapi Bloody dan Red Baron langsung terkejut. Wah, ini semakin membingungkan. Aku adalah salah satu dari mereka yang telah membawa takdir. Aku tidak bisa membiarkan para kakakku tewas di tempat seperti ini. Sai menatap ke arah danau. Di sana, refleksi wajahnya nampak bergelombang, seolah dunia itu menolak memantulkan dirinya secara penuh. Dan satu hal, tempat ini bukanlah ciptaanku. Ini adalah tempat netral di antara spiritual dan kehendak. Dan disinilah aku menyembunyikan jiwa kalian. Disebut juga, ini adalah dunia semesta kecilku. Tepat seperti yang Tori katakan sebelumnya. Lalu, apa tujuanmu sekarang? Sai tersenyum tipis, tapi bukan senyuman sombong. Tentu saja, tujuanku untuk keseimbangan semesta, sama seperti yang dilakukan kakakku. Hanya saja, jalanku sangat berbeda. Langit di atas mereka bergetar perlahan. Awan-awan spiritual mulai menyatu, membentuk simbol mata tertutup, lambang yang sama dengan yang ada di punggung tangan Sai. Mereka pembuat takdir, memiliki jalan yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama. Aku kemari bukan untuk menghentikan, hanya untuk memastikan kakakku hidup. Tori berjalan perlahan, mendekat, tidak agresif tapi tegas. Jika kau adikku, maka setelah ini kita akan berjalan bersama. Walaupun aku masih belum bisa mempercayai semua ini, tapi
Aku bisa yakini apa yang kau katakan adalah benar. Sai tidak menjawab, tapi matanya melembut. Ia mengangkat tangan kanan dan mengarahkannya ke langit. Sebuah retakan dimensi terbuka perlahan, membentuk portal berbentuk mata, tidak mengarah ke dunia manusia, tapi ke tempat yang jauh lebih dalam, akar dari konflik yang belum mereka kenal. Itu sangat wajar, kakak. Terlebih, kita tidak pernah bertemu sebelumnya. Aku senang bisa bertemu denganmu. Tori, Lodi, dan Red Baron saling bertukar pandang. Tidak satupun dari mereka tersenyum, tapi tidak ada lagi keraguan. Langkah selanjutnya bukan tentang membalas dendam, tapi tentang memahami kenapa mereka dipilih untuk bertahan, dan siapa sebenarnya yang menarik benang perang itu dari bayang-bayang. Danau itu mulai bergetar, cahaya berubah, dan angin langsung berputar.